Oke kawan-kawan, hari ini kita akan bahas kelebihan dan kekurangan daripada Xiaomi 14T Pro yang POV dari saya sendiri ya teman-teman ya, karena setiap orang tuh bisa aja berbeda-beda POV. Kelebihan yang pertama itu desainnya teman-teman. Nah oke, disclaimer dulu, ini saya udah gunakan selama 1 tahun lebih ya teman-teman. Sekitar saya beli itu bulan 2 2025, berarti sekarang udah 1 tahun 1 bulan gitu teman-teman. Saya beli baru. Dan pada saat itu memang udah mulai goib ya teman-teman ya, udah banyak yang kosong. Kita pergi ke desain dulu teman-teman. Nah desainnya ini memang saya jujur saya suka banget. Nah walaupun bentuk kameranya ini sebenarnya makin lama saya kayaknya udah nggak begitu suka ya. Dan HP baru yang udah makin keren-keren, apalagi 15T Pro itu lebih keren banget. Saya suka banget desainnya. Nah, tapi pada saat itu karena memang saya incar spek, incar kameranya, karena udah co-engineer dengan Leica juga teman-teman. Di sini ada tulisan Leica. Memang dia emboss begitu dan dia kayak sewarna dengan kacanya. Di sini ada Xiaomi dan ini kaca teman-teman ya. Ini kaca, ini frame kayak metal gitu ya atau gimana ya? Saya kurang paham. Baru ini kayaknya untuk jaringannya sinyal-sinyal. Oke, nah ini ada gerigi-gerigi, jadi kita bisa bedain ya teman-teman, mana volume, mana yang khusus untuk lock and unlock. Nah, terus di sini ini udah rata banget, flat banget. Ya seperti biasa lah, ini speaker. Di sini ada earpiece man. Tapi secara desain keseluruhan saya suka banget ya teman-teman. Ini bagus banget dan saya digenggam tuh enak gitu loh, mantep. Jadi memang pas. Nah, memang ya balik lagi ini tadi ya, love and hate lah teman-teman. Kalau memang suka ya suka banget, tapi kalau benci banget. Kedua itu ada di layarnya. Nah layarnya ini udah panel AMOLED teman-teman, kita cek ya. Oh ini indah banget teman-teman ya. Ini oke. Dan ini responsif teman-teman. Nah, oke, kita misalnya ini kan sidik jari nih teman-teman ya. Ini sidik jari nih, responsif banget, jadi cepet banget. Nah, oke. Nah kalau di kamera ini kayaknya dia agak pelan gitu ya. Misalkan di HP ini dia nampaknya cepet teman-teman. Nah jadi ini layarnya betul-betul enak banget dilihat teman-teman, memanjakan mata banget. Misalnya kita mau buka misalnya contoh Instagram itu enak banget, dan buka TikTok itu, nah ini enak banget teman. Nah layarnya tuh cerah banget gitu loh. Kemudian kita buka Facebook, kita cari yang misalnya marketplace gitu kan, lagi cari-cari, ini enak banget. Layarnya dimanjakan banget dengan layar yang AMOLED ini ya teman-teman ya. Oke, yang ketiga itu adalah spesifikasinya teman-teman. Nah spesifikasi ini mungkin teman-teman udah pada tahu ya, ini RAM-nya tuh 12 GB, kemudian bisa di extend lagi dengannya. Tapi kalau extend itu anggap aja nggak ada lah teman-teman, itu cuman fitur aja. Kemudian dia punya storage, ada yang 256 dengan 512. Nah saya beli ini yang 512 teman-teman, karena nanggung banget teman-teman. Kayaknya beda 500.000 doang udah dapat yang 512 teman, storage paling gedenya lah, jadi kita nggak rugi. Nah kalau hitung-hitungan Samsung dan hitung-hitungan apalagi Apple itu itu ngeri banget teman-teman, nambah berapa ratus giga aja udah nambah bisa jutaan. Ini chipsetnya Dimensity 9300 Plus dan itu kenceng sih teman-teman. Untuk main game, kita ada Mobile Legend ini nggak ada masalah sama sekali, betul-betul saya nggak pernah dapat frame drop kalau sinyal bagus ya teman-teman. Terus sinyal bagus, nggak nge-lag, nggak apa, frame drop tuh nggak ada. Jadi betul-betul menunjang banget ya. Kalau apalagi Mobile Legend itu udah ultra, udah teman-teman, udah tenang aja. PUBG dulu saya main PUBG juga, itu udah ultra juga, jadi enak banget, nggak ada masalah sih teman. Terus saya edit tuh bisa pakai CapCut, dan saya biasa pakai aplikasi kemarin-kemarin itu Canva dan yang lain. Aman sih teman-teman. RAM-nya ditunjang dengan Dimensity 9300 Plus, ada plusnya teman-teman. Kemudian storage-nya 512 GB, itu sangat membantu banget. Itu sebanyak ini aja saya udah kepake 136,9 GB teman-teman. Masih banyak banget, masih bisa 391 GB. Ini udah banyak semua file-file pekerjaan saya di sini semua, untuk edit video semua di sini saya masukin bahan-bahan mentahnya. Ntar habis itu baru saya pindahkan ke tab, baru saya edit di tab keempat, itu update-nya teman-teman. Nah jadi waktu update nih saya lupa yang waktu keluaran pertama itu HyperOS berapa, kayaknya masih 2 titik berapa gitu. Nah ini saya udah sampai di HyperOS 3.0 teman-teman. Nah dia tuh sebenarnya udah
2 kali update saya dapat nih teman, dari pertama saya beli buka bungkus itu. Nah ini update-nya memang bagus banget sih teman-teman ya, kayak ya icon-iconnya udah berubah semua, kemudian bahkan icon kameranya udah ada beberapa yang berubah kemarin, saya lupa ya dikasih tahu juga di pembaruan itu nanti dapat apa yang berubah. Jadi dia udah memperbarui lah semuanya, kemudian icon ini udah berubah dan panel-panelnya ini udah berubah semua teman-teman dari yang sebelumnya. Kelima itu interconnectivity. Nah interconnectivity ini salah satu kelebihan ekosistemnya Xiaomi teman-teman ya. Teman-teman buka setelan, kemudian teman-teman cari interkonektivitas. Nah ini, jadi teman-teman nyalain aja kalau misalnya mau interkonektivitas, mau dia bisa ke tab, bisa ke TV, bisa ke HP si gambarnya sini. Cuman saya yang udah punya tuh tab. Teman-teman bisa misalnya punya tab Xiaomi Pad 6s Pro kayak saya punya tuh, kemudian saya nggak hafal ya teman-teman kompatibelnya dengan padnya apa-apa aja, tabnya apa-apa aja. Nah saya tuh misalnya bisa masukin apa yang aktivitas yang saya lakukan di HP ini dimasukin di tab gitu, jadi ntar dia ada muncul di layar pojok kanan gitu. Bisa kontrol HP saya di situ. Ini saya simpan aja, saya simpan di sini, saya main di tab aja, saya balas chat di WA di HP, dan saya transfer file foto video semua dari HP ini ke tab itu cuman via tab ini aja, karena layar ini seutuhnya udah ada di tab itu. Jadi kayak gitu teman-teman, sangat membantu banget sih. Jadi kayak kita kerja pakai tab misalnya, kemudian ada notif di HP, kita nggak perlu buka HP, ini kita simpan aja terus kita lihat di tab aja di situ. Tapi saya suka sih, minor banget tapi saya suka. Jadi kayak dia kan punya fingerprint nih di layar gitu, kemudian dia punya Face ID juga di sini, dan ini cepet banget teman-teman. Nih saya tes ya, tuh langsung ke detect. Ini saya kunci, saya tes, langsung ke detect. Ini udah bisa kita buka tuh. Nah cuman saya tuh tipikal orang yang sayang banget pakai button gini teman-teman, saya pakai. Jadi kita lock sini, kemudian kita tes fingerprintnya. Nah ini ada kolom fingerprintnya, dia nanti lama-lama kalau nggak ngedetect, ini lama-lama dia hilang. Tinggal kita sini, nah cepet banget. Bila gitu coba, nah cepet banget teman-teman, pokoknya responsif gitu loh. Ini kalau kita malas pakai buka ini, kita tekan double tap gini, nah, udah kebuka. Oke, kelebihan yang ke-7 teman-teman ya. Jadi kelebihan berikutnya ini yang ke-7 ini yang nggak bisa saya pungkiri sih, casnya kenceng parah teman-teman, kenceng parah, 120 watt teman-teman. Jadi chargingnya itu 120 watt dia support, tapi pakai yang ori ya teman-teman ya. Saran saya sih pakai yang ori yang Xiaomi punya. Kalaupun yang bawaan beli itu udah rusak, beli yang ori aja teman-teman, karena bagaimanapun juga ori tetaplah kompatibel dan lebih aman untuk dia gitu loh. Nah jadi saya misalnya saya cas HP lagi atau ngecharge lagi itu 30% ke bawah teman-teman. Nah itu tinggal saya charge, saya tinggal mandi, saya tinggal makan, bahkan mungkin habis mandi sekitar 15 menitan, kemudian sebelum saya makan lagi itu udah keisi tuh di atas 50%. Pokoknya udah mungkin 60 gitu. Jadi nggak lama banget, casnya tuh sangat membantu. Jadi kita nggak perlu takut, kita tinggal bawa casnya kemana-mana, kita traveling. Yaudah, kalau kira-kiranya nanti kita udah ukur nih perjalanan masih 4 jam lagi ke depan, sisa baterai misalnya 30% kan, di dalam perjalanan mungkin nggak ada berhenti. Yaudah kita tinggal pada saat kita berhenti itu kita cas aja, mungkin kita sambil ngopi, sambil kita nunggu bis atau nunggu transportasi lain. Udah tiba-tiba baterai udah keisi aja lagi, udah banyak, udah lebih 20%, kan lumayan kan teman-teman, kita nggak nunggu lama-lama gitu loh. Jadi itu sangat membantu, fitur yang saya sangat suka sampai hari ini. 8. Oke. Nah, keunggulannya yang nomor 8 ini teman-teman, dia punya fitur anti air IP68. Nah, IP68 ini sertifikasinya ya teman-teman. Jadi itu secara sertifikasi itu bisa kedalaman 2 meter selama 30 menit. Nah, cuman saya sangat-sangat tidak menyarankan untuk nyelam maksudnya. Nah, kalau saya pengalaman ini, saya pernah jalan terus kepleset jatuh gitu teman-teman, terus ini basah nih, kotor semua sampai layar, sampai ini, karena saya pakai case tuh, saya pakai case kan teman-teman. Jadi kayak saya buka, udah kotor semua. Akhirnya karena saya tahu ini anti air, saya cuma beranikan diri aja, gambling aja teman-teman, kayak ya udahlah kalau ternyata rusak ya mau gimana lagi gitu.
saya siram pakai air, saya cuci gitu dengan air mengalir. Jadi bukan ambil lap tapi dinginnya bisa gores teman-teman. Jadi pakai air mengalir, pastiin udah nggak ada pasir yang nampak, baru saya mulai lap pakai tisu. Syukurnya aman teman-teman sampai sekarang, jadi nggak ada masalah, dan itu cukup membantu ya. Tapi sekali lagi saya disclaimer, itu gunakan ketika perlu aja teman-teman. Contoh kayak saya tadi, itu udah kotor banget dan saya itu pun jatuh saya gambling aja, kayak ya kalau rusak ya udah kayak mana lagi. Oke, kelebihan selanjutnya itu adalah speakernya teman-teman. Jadi speakernya ini memang menurut saya sebagai orang awam ini speakernya sangat pas, sangat cocok gitu teman-teman. Jadi kayak suaranya lumayan gede, kemudian dia kayak vokalnya keluar, bassnya pun ya so-so lah, ada bassnya sedikit-sedikit. Nah, jadi menurut saya tuh nggak ada keluhan di speaker ya teman-teman. Dan ini memang dia kan stereo kan, sini sama atas nih teman-teman. Enak banget sih speakernya. Jadi untuk nongkrong-nongkrong, nunggu-nunggu apa begitu, nunggu makanan, nunggu apa, ya udah kita ngerjain tugas ya pakai speaker di sini aja nggak apa-apa. Ini kan baterainya gede juga kan teman-teman, 5000 mAh kan, jadi lama. Jadi udah pakai speakernya, ngecasnya kenceng, udah aman aja, dengerin musik dari HP ini aja aman. Oke, nah ini ada kelebihan terakhir yang di video ini yang menurut saya menjadi daya jual yang cukup kencang untuk Xiaomi ini teman-teman, Xiaomi 14T Pro ini. Nah, yaitu ini teman-teman, kayak di awal tadi, dia kerjasama dengan Leica ya teman-teman. Jadi co-engineer, bukan kameranya dibuat Leica. Mungkin teman-teman udah dengar di channel-channel lain. Nah, jadi dengan dia bekerja sama dengan Leica, jadi Leica itu kayak kasih sentuhan-sentuhan yang cukup bermakna untuk fotografi dan videografi teman-teman. Saya suka banget hasil-hasilnya ini, terutama fotografi teman-teman ya. Nah, ini kita coba buka ya. Nah, jadi ini di sini kita punya ada nih pilihan Leica Vibrant. Kalau secara ini tulisannya Leica Vibrant ya teman-teman. Secara bawaan, secara default ketika kita buka dia akan Leica Vibrant. Nah, Vibrant ini adalah hasilnya yang kayak natural lah mungkin ya teman-teman ya. Ketika kita tekan berubah jadi Leica Authentic. Nah, Leica Authentic nih, saya bukan ahli fotografi ya teman-teman, tapi ini kayak keren sih. Jadi dia mainin di muka filter atau apa gitu, kayak tepi-tepinya itu dia lebih gelap, terus tengahnya lebih terang gitu. Ini Leica Vibrant. Nah, ini Leica Authentic yang tadi. Kalau ini Leica Vibrant. Jadi kayak saya suka sih, kayak kita yang nggak paham fotografi itu ya udah males mau mikir gitu kan, tinggal tekan aja. Udah lebih estetik gitu loh. Oke. Selanjutnya di fitur Pro. Nah, fitur Pro ini hanya ada untuk foto ya teman-teman ya. Jadi untuk foto doang. Nah, jadi di sini kita bisa atur EV. Ini kayaknya apa nih? Fokusnya. Kemudian ini ISO, ini WB, ini FOF, ini yang fokus kayaknya, saya kurang tahu. Kayak shutter speed. Kemudian ini kita bisa bikin kayak shortcut begitu teman-teman. Jadi kita otak-atik di sini, kita bikin semua, atur semua sendiri di sini, kasih nama di sini namanya. Lalu kita bisa save dan kita bisa pakai. Nah, ini contoh. Nah, ini udah settingan yang pernah saya otak-atik gitu. Kemudian ini lagi. Nah, ini settingan yang udah kita otak-atik. Kalau nggak mau pakai ini. Kalau kita nggak mau setting apa, cuman butuh sekali pakai, ya udah tinggal di sini. Nah, baru di sini dia langsung Leica Authentic ya teman-teman. Tapi ini bisa jadi nanti Leica Vibrant juga. Nah, oke, tuh. Tapi saya lebih prefer ke Leica Authentic aja. Dan ini jujur orang yang seperti saya ini nggak pernah pakai sih teman-teman. Saya bingung banget mau atur-atur di sininya. Ini masih ada tetap, kita dapat Leica, filter Leica, Vivid, ini NAT, ini BW Black and White, BWHC, ini Leica Sepia, Leica biru. Sisanya ya standar aja. Oke, di kamera masih di kamera, di foto-foto. Ini ada lagi potret teman-teman ya. Jadi potretnya seperti biasalah bokeh-bokeh gitu teman-teman. Jadi kalau ada foto terus kita deketin, dia memang agak sedikit ngezoom. Udah deketin, kemudian belakangnya akan bokeh. Nah, dan uniknya di sini teman-teman, ini ada master portrait.
Ini untuk default, dia secara default itu tulisannya master portrait. Kalau kita tekan bisa jadi Leica portrait teman-teman. Balik lagi kayak Leica otentik, jadi dia kayak bikin punya filter sendiri gitu teman-teman. Jadi kayak kita yang mager mau otak-atik, ya udah ini udah ada gitu loh. Portrait, master portrait. Nah ini HD, nah ini HD dan HD mati dan hidup gitu aja teman-teman. Dan fiturnya lagi ada rasio aspek, timer, dan watermark. Sebenarnya ini dokumennya, ini untuk dokumen, memudahkan kita untuk scan dokumen aja teman-teman. Oke, ini untuk segi video teman-teman. Segi video udah nggak usah tanya lah. Ini bisa 4K bahkan sampai 8K 30 fps, 24 dan 30 pilihannya. 4K nya bisa 30 dan 24 sampai 60 fps. Bayang saya lebih seringnya sih 1080p 60 fps doang, jadi nggak terlalu banyak makan storage, dan saya nggak pernah di atas itu karena lebih sering konten di TikTok ya. Sini tetap ada flashnya, dia cuma ada nyala dan mati. Kemudian ini bisa sampai 5 kali zoomnya teman-teman ya, 2 kali 1 kali. Oke, ini bisa kita atur juga ini. Nah, kecerahannya saya nggak paham ini apa nih teman ya, jadi seperti itu. Dan di sini ada filter. Nah, filter Leica lagi nih teman-teman. Vividnya ada, matte-nya ada, black and white-nya ada, BWHC-nya ada, sepia-nya ada, birunya ada. Jadi Leica sampai di video pun dia kasih. Oke teman-teman, tadi kita udah bahas kelebihannya ya. Nah, sekarang kita pergi ke kekurangannya. Nah, jadi setiap brand itu nggak ada yang sempurna teman-teman, dengan harga berapapun itu. Jadi saya selalu percaya itu. Nah, ini tapi saya rasakan ketika saya update Xiaomi Hyper OS yang ketiga teman-teman. Nah, ini nih saya rasakan tuh baterainya lumayan panas, cepet panas. Kemudian konsumsi dayanya pun karena panas itu tadi jadi kayak boros teman-teman. Saya nggak paham ya ini di mana kesalahan saya. Nah, kemudian saya itu mainnya cuman kayak biasa aja, kayak sosmedan doang, kayak cuman buka IG, buka ya YouTube lah lebih sering. Kalau mau tidur itu biasa kita nonton YouTube dulu teman-teman, kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi panasnya itu nggak ketulung, apalagi kalau kita lagi di luar ruangan. Nah, ini kebetulan dalam ruangan saja ini anget teman-teman. Ini cuman saya nggak punya apa istilahnya tuh, termogan atau apa gitu untuk mengukur suhunya. Menurut saya ini anget. Kemudian ini cukup mengganggu sih teman-teman ya. Kalau kita pakai case memang gak terlalu berasa, tapi karena ini karet, jadi ketika dia udah anget semua gitu. Nah, jadi saya suka lepas gitu, lepas dari sini. Jadi kalau saya main game, apalagi kalau main game ya teman-teman, mungkin 2-3 kali main game Mobile Legends, anget, panas banget. Karena settingan Mobile Legends juga berpengaruh sih, saya lupa settingan saya apa. Jadi saya kalau main Mobile Legends nggak pernah sekarang tanpa fan cooler, harus pakai fan cooler. Oke, masih menyambung dari baterai panas itu tadi. Jadi ketika dia panas teman-teman, apalagi habis main Mobile Legends, ketika hangat-hangat, ini masih hangat ya teman-teman, tapi udah panas banget itu, dia nge-lag. Dan memang misalnya kita mau mencari sesuatu atau mengetik gitu, biasa kayak kita udah ketik lama baru muncul gitu. Nah itu cukup mengganggu teman-teman. Tapi itu ketika panas banget aja sih. Kalau masih hangat-hangat kayak gini enggak, ini hangat teman-teman, dia nggak akan muncul. Oke, yang terakhir ini dia berkaitan dengan keluhan semua pengguna HP Xiaomi maupun ini saya khususkan di Xiaomi teman-teman. Nah, dulu memang saya pikir Xiaomi itu nggak ada iklan sama sekali, ternyata masih ada iklan. Pertama waktu unboxing pertama kali itu memang langsung ada muncul iklan selalu di notif di sini teman-teman. Itu entah judul, entah game, entah apa begitu. Yang paling mengganggu itu judul sebenarnya, padahal kita nggak pernah main judul, nggak pernah apa, tiba-tiba ada iklan judul. Jadi ada beberapa cara teman-teman untuk ngilangin iklannya. Teman-teman bisa buka setelan, teman-teman buka aplikasi. Oke, teman-teman cari iklan itu lebih banyak dia di Get Apps ini teman-teman. Nah, ini ada Get Apps. Nah, di bagian notifikasi ini teman-teman matikan saja. Dia defaultnya dia akan menyala, tapi matikan saja. Oke, saya jamin itu udah nggak muncul lagi, karena saya nggak ada cara lain, nggak ada pakai reboot, nggak ada pakai lain sebagainya. Saya cuman ini aja saya pakai teman-teman. Oke, kemudian yang kedua lagi saya matiin di tema teman-teman ya. Mana tema? Nah ini teman-teman, tema.
Tema juga suka ada iklan-iklan kecil gitu ya, ini saya matiin teman-teman. Oke, nah misalkan teman-teman bilang udah saya udah matiin di situ atau gimana, atau cara cepetnya gimana gitu. Cara cepetnya teman-teman misalnya ada notifikasi di sini, tekan lama di situ, baru pilih ada pilihan di kanan, ntar tekan pojok kanan, dia kan ada 3 pilihan, matiin notifikasi, baru tengah tuh saya lupa apa, baru yang pojok kanan tuh ada titik, tekan aja titik itu, nanti masuk ke pengaturan seperti tadi kok, masuk ke pengaturan langsung kayak begini. Kayak contoh nih, langsung masuk pengaturan begini. Nah tinggal pilih aja notifikasinya, di nonaktifkan, langsung muncul begini. Nah tinggal ini nanti kan defaultnya menyala, matikan aja gitu. Udah clear semua teman-teman. Jadi bukan hanya untuk aplikasi-aplikasi iklan, tapi teman-teman bisa semua. Misalnya teman-teman malas nih kayak iklan Duolingo, iklan aplikasi ini gitu misalnya, notifikasi ya ini kan saya tampilkan, tinggal matiin aja gini, udah nggak akan ada muncul notifikasi, 1 biji pun nggak ada muncul. Tips doang ya. Jadi saya kan punya Xiaomi Pad 6s Pro dan ini Xiaomi 14T Pro. Nah jadi saya punya kabel charger, dan chargernya itu sama 120 watt teman-teman. Jadi saya pakai, karena saya duluan beli Xiaomi Pad, saya pakai selama ini ngecasnya pakai yang chargernya Xiaomi Pad. Nah, kemudian sekitar nggak sampai 1 tahun, hampir 1 tahun itu kabel yang udah rusak, udah ujungnya tuh udah getas gitu teman-teman, jadi nggak bisa kepake lagi. Tips doang teman-teman, jadi kalau misalkan punya kabelnya jangan digulung-gulung sampai sekecil mungkin, tapi teman-teman bikin gulungan yang agak gede, atau lebih bagus lagi nggak usah digulung. Nah tapi itu gimana kalau kita mau berpergian, kan nggak mungkin nggak digulung kan, tapi gulung tapi gede-gede, jangan gulung yang bikin sekecil mungkin gitu. Itu bisa bikin cepat getas teman-teman. Nah, akhirnya ini saya puji Tuhannya ada kabel dari yang handphone, jadi saya pakai itu sekarang. Nah ntar kalau saya rusak itu saya nggak tahu mau beli kemana, nggak ada yang jual kabel doang, jadi harus 1 set, dan lumayan teman-teman, untuk orinya itu 200-an lebih ya. Untuk orang yang banyak uang sih mungkin nggak terlalu berapa, tapi kalau kita yang masih butuh nih ya 200 lebih itu lumayan teman. Saya beli online, saya lihat di online itu. Oke teman-teman, jadi itu review singkatnya tentang kelebihan dan kekurangan yang POV dari saya. Jadi mungkin teman-teman ada yang berbeda experience-nya, mungkin bisa share di kolom komentar, karena semua berpengaruh, pasti berpengaruh teman-teman. Bisa aja cara penggunaan, bisa aja mungkin cara ngecasnya, cara banyak kurangnya aplikasi terkait keborosan baterai, itu semua berpengaruh teman-teman. Atau mungkin produknya kita nggak tahu kan. Nah, jadi nggak bisa dijadi acuan 100% punya saya terkait kekurangan yang saya punya, tapi kalau kelebihan itu saya rasa semuanya sama kelebihannya teman-teman. Oke, cukup segini saya videonya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe, dan komen apapun itu teman-teman mau sharing atau mau sanggah apa yang udah saya sampaikan, atau mau berbagi, atau mau kasih masukan, saran, saya butuh banget teman-teman. Oke, terima kasih.